low, singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Akhlak dalam keluarga. Ada 3 akhlak dalam keluarga yang akan saya paparkan pada video kali ini. Pertama yaitu akhlak anak terhadap orang tua, kedua membangun keluarga sakinah, dan ketiga yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga. Akhlak anak terhadap orang tua. Berbuat baik kepada orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain, yang artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka, tetap menaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang, dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Pertama yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan kewajiban beretika kepada anak adalah mengajarkan anak bahwa hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beretika kepada orang tua itu ibadah yang mendatangkan pahala, ditegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 83, artinya berbuat baiklah kepada orang tua. Lalu diterangkan kepada anak mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut, antara lain karena jasa orang tua terhadap anak yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung banyaknya. Sebagaimana yang diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyempinya ketika usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Luqman surah 31 ayat 14. Etika anak kepada orang tua antara lain: 1. Wajib taat kepada orang tua kecuali bila mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. 2. Berlemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata. 3. Merendahkan diri di hadapan mereka. 4. Mendoakan kebaikan untuk mereka. 5. Mencium kedua tangan mereka sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang. Hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Bangun keluarga sakinah. Sebelum membangun keluarga sakinah, kita harus tahu dulu apa itu keluarga sakinah. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan. Adapun dalil tentang keluarga sakinah yaitu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Kiat membangun keluarga sakinah: pertama, menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga agar senantiasa taat dalam memahami agama. Kedua, memberikan contoh tentang akhlak yang terpuji khususnya dari orang tua kepada anak-anak mereka. Ketiga, memberikan kesadaran mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban bagi suami dan istri. Keempat, menyamakan visi dan misi. Kelima, menciptakan komunikasi yang sehat. Keenam, menciptakan kebersamaan. Ketujuh, menciptakan transparansi. Kedelapan, hindari perpecahan. Dan kesembilan, penuhi rumah tangga dengan zikrullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah bentuk kriminalitas atau jarima. Pengertian kriminalitas atau jarima dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk dalam kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan yang tercela atau al-qabih yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Dalam undang-undang yang berlaku, KDRT sangatlah dilarang. Adapun undang-undang yang mengatur KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT.
dan pelaku KDRT tersebut dapat dipidana sesuai dengan undang-undang dan pasal yang berlaku. KDRT dalam Islam terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan akal dan perintah Al-Quran tentang kebenaran dan perilaku baik. Hadis yang berkaitan dengan larangan KDRT dari Abdullah bin Zama'ah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia menggaulinya di ujung hari." Sahih Bukhari. Hadis tersebut adalah sindiran tegas dari Rasulullah yang ditunjukkan kepada para suami agar berlaku baik tidak melakukan KDRT kepada istrinya. Karena di masa ini masih ada saja para laki-laki yang memukul istrinya, padahal habis memukul kemudian para suami menggauli istrinya tanpa ada rasa malu. Hadis lain yang berkaitan dengan larangan KDRT ialah dari Fatimah bin Qais radhiyallahu anha, ketika beberapa orang melamarku, di antara mereka adalah Muawiyah dan Abu Jaham. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi saran, kalau Muawiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jaham sangat keras terhadap perempuan, suka memukul, pilihlah Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dari hadis tersebut, sebetulnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sindiran terhadap suami-suami tukang pukul alias pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Maka ketika datang Fatimah binti Qais, maka Nabi tidak memilihkan orang-orang yang berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga nanti atau KDRT. Selain itu, hadis di atas merupakan peringatan dan anjuran yang jelas dari Rasulullah kepada para perempuan untuk tidak memilih laki-laki yang suka melakukan kekerasan terhadap perempuan. Adapun dampak dari KDRT yaitu pertama, tidak pernah tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit untuk melupakan bekas luka yang dialami, hidup pun menjadi tidak tenang. Kedua, trauma. Ada banyak kasus korban KDRT trauma dengan kejadian yang menimpa mereka. Hal ini membuat mental korban terganggu dan dapat mempengaruhi pekerjaan atau rutinitas yang dilakukan setiap harinya. Ketiga, rasa sakit. Dalam kasus KDRT, ada perempuan yang menerima kekerasan fisik. Korban mungkin akan merasakan rasa sakit. Ada juga kasus yang membuat korban mengalami cacat fisik permanen akibat KDRT yang diterimanya. Bahkan nyawa korban bisa saja terenggut. Keempat atau terakhir, ketakutan. Sebuah studi baru-baru ini mengatakan bahwa korban KDRT cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. So lock the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck